Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, perihal Pak Jokowi yang minta 3 periode ini kembali mencuat ya. Di sini akan dibela oleh Bung Sylvester bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah minta 3 periode, tetapi ada kelemahan dalam argumen ini. Kenapa sosok-sosok yang mengajukan 3 periode itu terbukti masih tetap ada di sekitar Pak Jokowi sampai berakhirnya masa kepemimpinan Pak Jokowi, dan ini tentu menimbulkan kecurigaan dari pembelaan yang ada bahwa Pak Jokowi itu nggak minta 3 periode ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya, Pak ya? Selama ini. Seperti apa, Pak, dengan adanya framing seperti itu, Pak? Biasa. Oh, biasa. Dari pihak PDI Perjuangan ini sudah menyebut nama begitu ya Bang ya. Kalau tadi juga disebut Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah. Beliau lagi happy, ya kan, happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Kemarin orang mau impeachment kawan-kawan itu kan nggak berhasil, ya kan. Terus yang kedua, beliau mengendorse Pak Prabowo, Mas Gibran jadi, dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan semua apa yang legacy yang Pak Jokowi bangun, ya kan. Termasuk kemarin di pilkada banyak daripada apa yang diendorse Pak Jokowi itu jadi. Jadi beliau bagaimana panik seperti Mas Hasto kan. Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh. Jadi kalau orang panik tuh kita melihatnya secara psikologinya begitu. Tapi yang paling penting saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan mengenai 3 periode ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Karena apa? Memang 3 periode ini nggak ada. Ya, kenapa kita bilang nggak ada? Pertama, Mbak Puan sendiri sudah membantah bahwa tidak ada Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati. Mbak Puan sendiri sudah bilang begitu. Yang kedua, ya kan, saya harus di sini memberikan info ya, sejarah 3 periode itu bagaimana sih? Nah, jadi 3 periode itu kan awalnya kan ada rencana, kalau nggak salah itu apa namanya, Undang-Undang Dasar 45 itu di referendum lah. Kalau nggak salah itu dari bulan Oktober tahun 2019. Bahkan sebelum pelantikan Presiden Jokowi yang kedua, 20 Oktober. Nah, itu dikemukakan oleh kayak Pak Hidayat Nur Wahid, termasuk Pak Joni Plate. Waktu itu kalau nggak salah beliau adalah ketua fraksi Nasdem, yang mana menginginkan agar periode jabatan ini bisa diperpanjang 1 kali 8 tahun, terus 3 kali 4 tahun, atau 1 kali 5 tahun. Nah, itu ceritanya. Nah, dalam perjalanan diamplifikasi oleh Pak Amin Rais ikut mendorong, termasuk teman-teman nih, Pak Luhut, ada Saudara Bahlil, ada teman-teman Bara JP, UC, dan saya ini ya kan bersama 400 organ relawan yang lain menolak 3 periode. Makanya kami membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya inisiator dan koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri waktu itu 2019, makanya saya mengingatkan teman-teman nih, biar tahu jalan ceritanya yang sebenarnya 3 periode gimana sih. Pak Jokowi bilang yang mewacanakan 3 periode ini adalah pertama menjilat saya, menampar muka saya, ya kan. Terus kami
kalau Pak Jokowi memang mau 3 periode, pasti kami sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan, mensosialisasikan ke masyarakat dan ke DPR MPR. Gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini adalah kebohongan, fitnah, dan framing jahat yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Tapi bukti itu ada. Bukti yang mana? Bukti yang mana? Coba saya tanya. Ya, saya bertanya Bang Arwi tadi. Nggak ada buktinya. Sekarang ini, kalau misalnya nggak mungkin bisa disampaikan dibuktikan bahwa dari Bang Sylvester ini sama aja kayak apa tadi, menampar mukanya Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto, Bahlil, Julhas, Bahlil, oke? Lalu Muhammad Kodari, Kodari benar, yang menyampaikan terkait 3 periode pada saat itu. Ya, dan kami pernah konteksnya dan semua hal ini mereka ini terus terang kan pembantunya presiden pada saat itu. Artinya ini menjadi indikasi lah. Saya nggak mau berdebat. Artinya tudingannya ke Pak Jokowi atau yang 5 ini nih? Kalau kita lihat kan dari video beliau ini mereka mewacanakan terkait 3 periode dalam situasi itu. Ya artinya kalau Pak Jokowi kata Bang Sylvester, ya memang kan saya bilang tadi poinnya di awal, baru kali ini Pak Jokowi mengomentari terkait 3 periode. Kan abang nanya, situasi kenapa? Ya karena panik. Kalau sebelumnya kan beliau jadi presiden, masih ada pembantu-pembantunya yang kemudian bisa backup. Panik berarti benar dong Bang Arwi kejadian gitu. Ya bisa benar, bisa enggak. Bang Sylvester lah yang paham itu kan. Ya makanya saya bilang saya lebih paham, karena saya di waktu kejadian 3 periode ini, saya dalam pusaran itu. Bahkan saya pernah, nih Bang, saya pernah ngomong ada di podcast ke Pak Luhut stop wacana 3 periode. Waktu itu ya. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi mau. Ya, kita akan dengarkan ya teman-teman argumentasi juga dari Guntur Romli. Kalau memang itu tidak pernah diminta, tetapi kenapa para pembantu presiden berani ya teman-teman, dan tetap setia di sekeliling presiden sampai akhir, padahal sudah dianggap menampar presiden. Ini menjadi pertanyaan besar ya teman-teman. Kita simak argumentasi dari Guntur Romli ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantahan Pak Jokowi terkait 3 periode itu menjadi bahan tertawaan publik. Karena yang meminta waktu itu, karena yang mewacanakan waktu itu adalah orang-orang terdekat Pak Jokowi sendiri. Orang-orang yang berasal dari lingkaran dalam kekuasaan Pak Jokowi. Jadi kalau mau mengkonfirmasi, kalau mau membawa-bawa nama, ya tanyakanlah kepada mereka yang sampai saat ini masih dekat dengan Pak Jokowi. Tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang sejak awal wacana ini muncul tegas menolak 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Kalau kita mau flashback, tahun 2022 secara serentak seakan-akan ada yang mengorkestrasi. Ketua-ketua umum beberapa partai politik mewacanakan dan meminta 3 periode. Ada Erlangga dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan juga menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi waktu itu, seperti Bahlil, seperti Pak LBP, dan Pak Tito. Jadi wacana 3 periode itu muncul dari lingkaran dalam Jokowi itu sendiri. Tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui. Benar, akhir 2019 ada ucapan pernyataan Pak Jokowi, orang yang meminta 3 periode seakan-akan menampar dia, seakan-akan menjumuskan dia. Tapi kenyataannya orang-orang terdekat Jokowi itu yang meminta 3 periode tetap dekat dengan Jokowi sampai akhir masa periodenya, bahkan sampai sekarang disebut dengan orang-orang titipan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Logikanya nih, kalau kita tidak nyaman, kalau kita benar marah kepada orang yang menampar kita, kepada orang yang menjerumuskan kita, pasti akan marah, akan memberikan sanksi, akan memberikan teguran, akan menjauhi orang-orang itu. Tapi kenyataannya tidak. Orang-orang itu tetap dekat dengan Pak Jokowi hingga sampai saat ini. Pertanyaannya, itu ucapan marah, menjerumuskan, menampar, benar-benar atau hanya pura-pura?
Makanya publik kemudian menyangka itu hanya ucapan yang pura-pura dari Pak Jokowi. Seakan-akan ada skenario menyuruh orang untuk mengatakan sesuatu. Kalau publik itu tidak terima, maka orang itu pura-pura dimarahi. Padahal ya nggak ada kemarahan di situ, nggak ada penolakan di situ. Ya kenyataannya sampai sekarang orang-orang itu tetap dekat gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan bantahan Pak Jokowi terkait 3 periode menjadi bahan tertawaan publik. Demikian. Ya, itu ya keganjilan daripada argumentasi bahwa Pak Jokowi tidak pernah minta 3 periode ya teman-teman. Tetapi sampai sekarang mereka yang mengucapkan itu masih ada di sekeliling presiden sampai purna tugas, dan ini menjadi kecurigaan tentunya ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.